Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Putar dengan NIM 11S240110. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan untuk praktikum yang saya kerjakan di praktikum 6 ini. Yang di mana di sini kita punya topik itu grabs dan hips. Oke, yang pertama untuk aktivitas praktikumnya, yang pertama untuk grabs itu kita diberikan intro, yaitu representasi visual dari grabnya. Kita bisa lihat di sini, kita diberikan representasi apa itu grab. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk membuat satu proyek Java dan kita masukkan nanti file baru dengan namanya itu grab Java dan app.java-nya. Nah, di dalam filenya itu nanti kita modifikasi kodenya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita modifikasi juga app.java-nya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya ditambahkan juga ke app.java-nya kita tambahkan juga metode baru yaitu metode add edge. Ini dia metodenya. Terus kita modifikasi juga untuk si app.java-nya sesuai dengan yang di modul. Oke, yang ketiga kita tambahkan metode baru yaitu remove edge pada programnya itu. Ini dia kodenya. Terus kita modifikasi juga untuk app-nya. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga metode remove vertex pada kode si Java-nya. Nah, mungkin itu dia untuk aktivitas praktikum kita. Selanjutnya untuk bagian hips-nya, pertama kita diberikan intro dari apa itu representasi visual dari si hip-nya. Ya. Nah, selanjutnya kita buat helper method, yaitu ini dia code-nya. Kita masukkan ke file kita, yaitu file hip.java-nya. Nah, selanjutnya kita tambahkan metode insert pada file tersebut, yaitu ini dia. Dan kita modifikasi juga app.java-nya. Selanjutnya kita tambahkan metode sing down pada programnya. Kita tambahkan juga metode remove. Nah, mungkin itu dia. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus dari praktikum ini. Bentar. Oke, yang pertama itu untuk studi kasus dari grabnya. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat kode program yang dapat menemukan jarak terdekat untuk menempuh satu titik ke titik lainnya. Ini dia apanya, untuk tabelnya. Jadi di sini kita misalkan kita ingin mengetahui jarak terdekat dari titik 0 ke titik 4. Ini dia dari titik 0 ke titik 4. Nah, jadi akan terdapat beberapa jalur. Nah, jadi kita menentukan jalur yang paling dekat dari jalur ini. Dan ini dalam hal ini jalur dan jalur terdekat itu adalah 07654. Nah, jaraknya itu 8 tambah 1 tambah 2 tambah 10 itu 21. Oke, untuk kodenya ini dia kode yang saya buat. Kita coba jalankan. Nah, untuk hasil dari kodenya kan kita bisa lihat di sini. Nah, di sini akan keluar output yaitu struktur dari si grafnya. Pertama dikasih strukturnya dulu, selanjutnya dia akan mencari jalur terpendek dari si struktur tadi dari 0 ke 4. Dia menggunakan algoritma di Dijkstra. Nah, jadi dikasih juga jalurnya, terus caranya juga dikasih. Nah, jadi kode ini itu merupakan implementasi dari algoritma Dijkstra yang digunakan untuk mencari jalur terpendek atau source path antara dua titik atau vertex dalam sebuah graf berbobot positif. Nah, untuk metode utamanya itu dia menggunakan metode find short path, yang dimana dia memanfaatkan struktur data priority queue untuk memastikan bahwa algoritma itu selalu memproses simpul dengan estimasi jarak terpendek terlebih dahulu. Nah, itu merupakan inti dari pendekatan greedy pada si Dijkstranya itu. Selain itu, kode ini juga menggunakan hash map untuk menyimpan jarak minimum atau distance dan jejak simpul sebelumnya. Dia untuk agar merekonstruksi nanti jalur untuk nantinya. Nah, terdapat juga mekanisme pengecekan visit untuk menghindari pemrosesan ulang simpul yang sudah dikunjungi sehingga dia efisien. Nah, jadi nanti setelah perhitungannya itu selesai, kode ini akan memisahkan logika pencetakan hasil ke dalam metode metode sprint di Distra result. Nah, jadi metode ini akan bertugas melakukan backtracking atau ditelusuri balik nanti dari jarak dari titik tujuan ke titik awal menggunakan peta previous.
Nah, nanti dia akan membalik urutannya agar dia bisa dibaca dari awal ke akhir. Oke, untuk alurnya itu pertama dimulai dari tahap inisialisasi, di mana metodenya itu mempersiapkan priority queue untuk antrian prioritas utama dan beberapa hash map itu untuk melacak jarak serta node pendahulu. Nah, semua jaraknya itu akan direset ke nilai tak hingga atau max value kecuali titik awal yang diatur ke nol. Nah, lalu titik awal itu akan dimasukkan ke dalam antrian. Nah, jadi program akan memasuki siklus utama while yang terus akan berjalan sampai antriannya itu tidak kosong, di mana setiap iterasinya itu mengambil node dengan jarak terpendek saat ini. Nah, jika node itu belum dikunjungi, ia ditandai sebagai visit, dan jika node itu sudah tujuan akhir, maka pencariannya akan langsung dihentikan untuk efisiensi. Nah, jadi program ini mengeksplorasi setiap tetangga dari node yang sedang aktif untuk melakukan proses relaksasi edge. Nah, jadi algoritma untuk menghitung potensi jarak baru dengan menjumlahkan jarak node saat ini dengan bobot edge ke tetangga. Nah, jika jarak baru yang terbukti lebih kecil dari jarak yang sebelumnya, maka nilai itu yang akan diperbarui di distance. Nah, terus node-nya itu akan dicatat sebagai pendahulu di map previous, dan tetangga tersebut akan dimasukkan ke antrian untuk proses lebih lanjut. Mungkin seperti itu alur dari si kode yang kita buat untuk studi kasus grafis ini. Nah, untuk yang kedua itu studi kasus heap. Yang pertama itu untuk mencari elemen terkecil. Nah, di sini kita suruh untuk memanfaatkan heap dan kita diberikan sebuah array dan kita suruh untuk menemukan elemen terkecil pada urutan ke K. Contohnya itu array ini 17289 dan nilai K-nya adalah 3. Jadi hasilnya adalah 7 karena nilai itu nilai terendah di urutan ketiga. Untuk kodenya kita bisa lihat di sini menggunakan metode find cut smalls, terus app Java-nya juga. Nah, nanti hasil di terminalnya itu akan seperti ini. Nah, akan dibuat hub setelah insert 90, 72, 168, hub setelah insert 100, masukkan ke dalam, terus akan ada nilai yang dihapus, dan struktur hubnya setelah di remove. Nah, untuk yang pertama itu yaitu elemen terkecil, ada array input yaitu 17289. Dia kan elemen terkecilnya itu adalah urutan ketiga, dan hasil dari elemen terkecil yang ketiga adalah 7. Nah, jadi di kode kali ini kita menggunakan metode find smalls yang dimana untuk menggunakan strategi pengurutan parsial dan memanfaatkan struktur data max heap. Nah, untuk logika utamanya itu dia adalah dengan memasukkan seluruh elemen array-nya itu ke dalam heap. Sehingga elemen terbesarnya itu akan ada di posisi paling atas. Untuk menemukan elemen terkecil, dia akan langsung menggunakan pendekatan komplementer daripada mencari langsung dari nilai terkecil. Dia akan membuang elemen-elemen yang terbesar tadi hingga mencapai urutan yang paling diinginkan. Nah, jadi dalam sebuah urutan datanya itu, elemen terkecilnya itu sama nilainya dengan elemen terbesar ke n kurang k tambah satu. Jadi penggunaan MaxHeap di sini efisien karena dia mengambil nilai-nilai terbesar secara beruntun dengan kompleksitas waktu 0 log n untuk setiap operasi penghapusan. Alurnya itu akan dimulai saat instansiasi objek heap baru dan melakukan iterasi yang melalui seluruh elemen dalam array nums-nya. Jadi setiap elemennya itu akan dimasukkan ke dalam heap menggunakan fungsi insert, di mana di dalamnya akan terjadi proses bubble untuk memastikan properti max heap-nya itu tetap terjaga, yaitu si induknya itu akan lebih besar dari sana. Jadi setelah semua elemennya itu sudah masuk, jadi program akan menghitung variabel iteration menggunakan rumus nums, yaitu length kurang k tambah satu. Nah, jadi rumus ini akan menentukan berapa kali elemen terbesar harus dikeluarkan dari heap agar kita bisa mencapai posisi terkecil. Setelah jumlahnya ditentukan, jadi programnya itu akan memasuki tahap pengambilan data untuk melakukan perulangan for. Jadi di dalam perulangan ini, si metode remove-nya itu akan dipanggil berulang kali sehingga metode ini mengambil elemen di posisi root atau elemen terbesar saat itu untuk mengganti elemen yang terakhir. Kemudian dia akan melakukan processing down untuk menyeimbangkan kembali heap. Nah, nilai yang dihapus tadi itu akan disimpan ke dalam variabel result. Jadi karena perulangan berjalan sebanyak ini rumus ini num sekali length kurang k tambah satu kali, maka nilai terakhirnya itu yang tertampung itu adalah nilai yang tepat berada pada urutan terkecil ke k. Terakhir nilainya akan dikembalikan sebagai output untuk kita lihat dari programnya tadi. Mungkin itu dia alur dari kode yang kita buat. Selanjutnya kita masuk ke yang bagian B, yaitu kita mencari nilai max elemen pada stringnya.
Nah, jadi diberikan sebuah array dan kita suruh untuk mengembalikan array dengan nilai elemen terbesar dari elemen sebelumnya. Contohnya itu ada array 1, 5, 2, 9, 3, 6. Hasilnya itu akan menjadi 1, 5, 5, 9, 9, 9. Nilai 2-nya itu akan diganti dengan 5 karena dia lebih besar dari sebelumnya. Begitu juga dengan 9. Gitu. Oke, kodenya kita bisa lihat di sini. Ada juga app-nya kita buat. Nah, untuk hasil di terminal nanti akan seperti ini. Akan ada data yang masuk. Terus dari sini kita bisa lihat 10, 5, jadi karena lebih besar 10, 20, selanjutnya. Nah, untuk di kode kali ini kita menggunakan metode get max on stream yang dimana dia untuk memantau nilai tertinggi dalam sebuah aliran data atau stream secara real time. Nah, kita menggunakan struktur data max shape yang dimana kode ini memastikan bahwa setiap kali ada angka yang baru masuk, si sistem tidak perlu melakukan pencarian manual yang memakan waktu lama untuk membandingkan semua angka yang sudah ada sebelumnya. Sebaliknya, properti dari max shape ini secara otomatis menempatkan elemen terbesar di posisi paling atas atau root setiap kali terjadi penyisipan data. Jadi strategi ini efektif karena dia memberikan gambaran nilai maksimum akumulatif pada setiap tahap proses. Untuk alur dari program ini dia akan dimulai dengan melakukan pengecekan awal terhadap penjaga array input. Nah, jika dia kosong, maka program akan mengembalikan nilai array kosong yang berukuran 0. Nah, jika array-nya jika sebuah array baru bernama result disiapkan dengan ukuran yang sama dengan input untuk menampung secara nilai maksimum dan sebuah objek heap-nya itu baru diinstansiasi sebagai wadah pengolahan terutama, si program akan menjalankan perulangan for untuk menyisir setiap elemen dalam array num1 demi 1. Nah, jadi dalam setiap perulangan itu si elemen yang sedang diproses itu akan dimasukkan ke dalam heap melalui fungsi insert. Dalam fungsi itu, si elemen akan melakukan proses bubble up atau pergeseran ke atas hingga mencapai posisi yang tepat sesuai aturan dari si Maxip tadi, di mana yang terbesar itu akan selalu berakhir di indeks 0. Oke, setelah proses penyisipan selesai, si program akan mengambil nilai pada posisi row tersebut eh, dan menggunakan perintah temp get 0 untuk menyimpannya ke dalam array result pada indeks yang bersangkutan. Jadi prosesnya ini akan dilakukan berulang sampai si elemen dalam array-nya itu habis diproses. Nah, setelah nanti prosesnya sudah habis, itu nanti dikeluarkan dalam output. Nah, oke, mungkin itu penjelasan untuk bagian yang ke B. Lanjutnya kita masuk ke soal ketiga, yaitu menghitung Big O. Yang pertama itu untuk Big O dari si grafnya. Secara fundamental, algoritma pencarian jalur pada graf ini beroperasi dengan efisien waktu itu 0 pi tambah E log P. Di mana si P ini melambangkan total simpul dan si E ini melambangkan total sisi yang menghubungkannya. Nah, untuk si Big O dari si heap-nya itu secara efisiensi dia operasi dasar seperti insert dan remove itu punya kompleksitas waktu 0 log n karena jalur yang tempohnya itu maksimal hanya sepanjang pohon biner. Nah, untuk studi kasus yang 4A karena dia melibatkan proses pemasukan elemen yang menggunakan beberapa kali penghapusan, jadi kompleksitas waktunya itu adalah 0 n log n. Untuk studi kasus yang B, dia juga mempunyai kompleksitas waktu 0 n log n karena melakukan iterasi sebanyak n kali yang di dalamnya terdapat operasi insert. Oke, mungkin itu untuk Big O dari kedua studi kasusnya. Selanjutnya kita bisa cek sini. Ini dia untuk code saya di Discord-nya. Oke, untuk cek stylenya juga kita bisa cek di sini. Nah, nggak punya error. Oke, mungkin sekian penjelasan saya untuk praktikum kali ini. Saya mohon maaf jika kesalahan kata. Terima kasih.